akhirnya meluncur pada 24 Februari 2025 dan antara disebut memiliki nilai dana kelolaan mencapai 900 miliar US dollar atau setara 14.715 triliun rupiah. Dengan nilai fantastis tersebut dan antara menjadi Sovereign Wealth Fund atau SWF terbesar ketujuh di dunia. Lantas apa saja potensi dan resikonya? Untuk membahasnya lebih lanjut, kini kami sudah terhubung secara virtual dengan ekonom senior dan Associate Facility Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI Rian Kiryanto. Pak Rian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Anda, Pak? Kabar baik, Mas Iqbal. Baik, luar biasa Pak. Dan antara resmi akhirnya diluncurkan hari ini. Bagaimana Pak Rian melihatnya? Pertama tentu kita menyambut gembira, menyambut positif ya. Hadirnya sebuah lembaga pengelolaan investasi yang secara valuasi besar sekali. Tadi disampaikan aset under manajemennya sampai more or less 14.715 triliun. Which is ini hampir 2/3 dari total PDB Indonesia yang kurang lebih 22.000 triliun. Nah, kedua tentu kita juga memiliki pengharapan atau ekspektasi yang besar, yang tinggi terhadap kehadiran Danantara ini yang sesuai dengan guidance dari Bapak Presiden tadi disampaikan ini menjadi salah satu lokomotif untuk penggerak ekonomi Indonesia, terutama dari jalur atau dari kanal investasi, baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung alias portfolio investment. Nah, yang ketiga tentu ini menjadi semacam cikal bakal bahwa Indonesia memiliki sebuah institusi dengan tiket size yang besar yang kita juga akan berdiri sama tegak dengan beberapa sovereign wealth fund beberapa negara yang lain, terutama dari ASEAN ya. Kita mengenal dua negara tetangga kita yang juga memiliki badan pengelola investasi yang itu dikomandani oleh negara masing-masing, yaitu Temasek di Singapura, kemudian Hasanah Berhad yang ada di Malaysia. Jadi ini memberikan semacam sinyal kepada pasar keuangan dunia bahwa di Indonesia telah hadir sebuah lembaga investasi yang tiket size-nya nggak main-main, dan tentu mudah-mudahan ini mampu memainkan peran yang betul-betul signifikan sehingga nanti mencapai tujuannya, gitu Mas Iqbal. Baik, Pak Rian, terlepas dari segala pro kontranya, secara teori umum, apakah kehadiran Danantara bisa menjadi motor baru begitu dalam tanda kutip membangun negeri dan ekonomi 8%, Pak Rian? Kalau secara instantly lalu seketika kita grow to 8% tentu tidak seperti itu steppingnya atau skenario-nya. Tetapi kalau kita mau istilahnya tuh lesson learn dari apakah itu Temasek, apakah itu Hasanah Berhad yang di Malaysia, tentu ada semacam sekuensi atau pentahapan-pentahapan. Tetapi yang ingin dikehendaki adalah dengan hadirnya Danantara ini maka terjadi semacam bahasa saya, semacam rekonsolidasi, yaitu kekuatan badan usaha milik negara yang sampai dengan saat ini yang sudah bergabung di Danantara itu ada 7, dan itu nilai tiket size-nya besar sekali, terutama kalau kita lihat dari total asetnya, yang diharapkan mereka itu di masing-masing industrinya itu bisa menjadi champion. Di perbankan ada 3 bank besar di sana, kemudian juga di sektor energi ada Pertamina, ada Main ID, kemudian juga ada di electricity kalau nggak salah ada PLN juga. Nah, tentu diharapkan masing-masing ini menjadi champion di sektornya masing-masing. Dan tadi jelas sekali guidance dari Pak Presiden bahwa salah satu tumpuan daripada pengembangan investasi Danantara adalah masuk ke area hilirisasi, yang mana sampai sekarang ini kita sedang fokus untuk mengerjakan hilirisasi di sektor pertambangan dalam arti luas. Nanti di step-step berikutnya tentu akan ada hilirisasi di sektor-sektor lainnya yang tidak kalah atraktifnya dibanding sektor sumber daya alam atau pertambangan. Misalnya di sektor pertanian dalam arti luas, kita punya kekayaan yang luar biasa, tentu nanti dengan kehadiran Danantara bisa juga menjangkau ke sana, baik dalam bentuk direct investment ya maupun melalui portfolio investment. Intinya adalah Danantara mengelola investasi yang besar dan tentu harapannya memberikan semacam return ya atau pengembalian yang besar juga, sehingga bisa kedepannya revolvingnya
total AUM daripada Danantara itu makin besar dan makin besar lagi gitu. Baik, Pak Rian, lantas apakah Danantara juga bisa menarik minat investor baik domestik maupun asing begitu? Apakah terutama lebih menarik ke asing, Pak Rian? Saya kira ya. Jadi begini, konstruksi berpikirnya adalah di mana sebuah negara itu memiliki semacam sovereign wealth fund dengan nilai kapitalisasi atau valuasi yang besar, kemudian di dalamnya itu juga mencakup beberapa government institution atau badan usaha milik negara SOE yang juga punya fundamental kinerja yang bagus. Tentu ini akan menjadi percakapan di level investor dunia, investor global, baik yang di Asia, baik yang di Eropa maupun di Amerika sebagai pusat-pusat kegiatan investasi global. Nah, kalau Danantara nanti bisa berdiri sejajar dengan Temasek, dengan Kasana, atau dengan sovereign wealth fund negara-negara maju yang lain, terutama adalah misalnya dari Qatar, setahu saya SWF-nya sangat besar sekali, tentu ini akan menarik animo atau minat foreign investor untuk juga datang ke Indonesia. Bisa melalui koneksitas yang dimiliki oleh Danantara, maupun dia bisa direct langsung invest di Indonesia. Karena dengan hadirnya Danantara itu memberikan sinyal kepada global investor bahwa Indonesia sekarang menjadi salah satu magnet ya, atau daya tarik bagi investor global untuk masuk ke Indonesia. Itu garis besarnya kurang lebih seperti itu, Mas Iqbal. Baik, Pak Rian, lantas hadirnya Danantara ini kan untuk membiayai sektor-sektor Astacitanya atau program Prabowo begitu, dan sebagai game changer kah begitu, di mana program-program lama seperti hilirisasi, EBT ini yang dulu selalu dibilang membutuhkan biaya yang tidak murah alias mahal ini akan segera terrealisasi begitu dengan Danantara ini, Pak Rian? Nah, di titik ini kita harus hati-hati membaca guidance policy dari pemerintah. Spiritnya adalah bahwa Danantara sebagai lembaga investasi tentu akan menempatkan sebagian nilai investasinya kepada instrumen-instrumen investasi maupun korporasi-korporasi, baik itu korporasi swasta, korporasi milik negara gitu, yang memiliki valuasi yang bagus. Katakanlah dia masuk kategori investment grade atau layak investasi. Itu biasanya di rating dengan standar paling tidak AAA ya, atau instrumen investasi itu layak investasi. Nah, dari hasil pengembangan ini mungkin sebagian bisa dialokasikan untuk menunjang tadi program-program strategis dari pemerintah. Jadi membacanya bukan dari Danantara langsung ke proyek-proyek strategis yang maaf kata mungkin dari sisi tingkat komersialisasinya di mata investor tidak optimal, tapi tidak direct ke situ, tapi sejumlah nilai investasi ditanamkan ke beberapa proyek yang mampu memberikan return ya kepada Danantara, dan nanti sebagian return itu bisa di leverage ya, di leveraging untuk menambah pemodalan daripada Danantara, dan sebagian lagi untuk peruntukan tadi menunjang program-program yang menjadi unggulan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi cara bacanya seperti itu ya, Mas Iqbal ya. Baik. Pak, apakah dari pandangan Bapak sebetulnya dana sebesar itu yang dikelola Danantara ini sebaiknya ditempatkan atau ditaruh di instrumen seperti apa, Pak? Mohon izin, saya tidak mau menggarui kolega kita yang ada di Danantara ya, tapi tentu komite investasi yang ada di Danantara yang terdiri dari memang tokoh-tokoh nasional dan sangat profesional di bidangnya, tentu mereka punya semacam roadmap ya, atau peta jalan kemana distribusi atau sebaran dari investasi mereka. Di sektor real mereka misalnya tadi pertama di hilirisasi, tapi mungkin juga mereka bisa invest di portfolio investasi yang lain yang tentu dengan tenor atau durasi yang panjang memberikan tingkat imbal hasil atau yield yang bagus untuk Danantara. Jadi ada semacam kombinasi ya, atau diversifikasi dari penempatan investasi itu. Karena spiritnya investasi itu selain memberikan yield yang baik, tapi juga bersifat ini, Mas Iqbal, yang penting juga sustainable ya, sustain. Dan di dalam semua proses itu tentu prinsip-prinsip tata kelola yang baik, good corporate governance yang baik itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Baik, Pak Rian, lantas kehadiran Danantara ini tentu akan termasuk menopang atau mendukung transformasi BUMN kah, Pak? Seperti apa pandangan Anda terkait hal ini? Nah, itu betul sekali.
teman-teman yang masuk di dalam grup Danantara, entah itu dari Himbara, dari Main ID, PLN, Pertamina, dan yang lainnya, tentu tuntutan daripada stakeholder kan akan meningkat. Ya, nah dengan peningkatan ekspektasi dari stakeholder itu memaksa atau menuntutlah para pengelola BUMN-BUMN yang ada di kelompok Danantara itu untuk leveling up namanya, untuk menaikkan tingkat kompetensi mereka, tingkat corporate governance mereka, sehingga bottom line mereka atau fundamental mereka akan terus dapat dijaga dengan baik. Salah satu tolak ukur yang bisa dilihat secara kasat mata adalah bagaimana net profit dari setiap lembaga ini di setiap akhir tahun. Bagaimana nilai bukunya, bagaimana kinerjanya, dan sebagainya. Yang itu semua menjadi going concern bagi seluruh para pihak. Terutama adalah para investor. Entah itu Danantara itu sendiri maupun mungkin kita punya strategic investor yang lain. Dan itu udah common Mas Iqbal. Selalu perusahaan-perusahaan yang berstatus TBK, khususnya untuk teman-teman Himbara maupun Main ID dan juga yang non TBK, tetapi karena harus masuk kepada basket besar yaitu Danantara, tentu mereka harus meleveling up, tata kelolanya harus lebih baik, kemudian kinerja fundamentalnya juga harus lebih baik dan sebagainya, dan itu harus berkelanjutan atau berkesinambungan. Baik, Pak Rian, lantas seperti apa kekhawatiran, tantangannya terhadap Danantara ini? Kita akan bahas usai jeda, Pak Rian. Tetap bersama kami pemirsa, Investor Market Today akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi sebuah kehidupan adalah kerelaan kita untuk menerima kenyataan. Insya Allah besok kita berpuasa. Mari kita menciptakan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Maka insya Allah kita akan pasti memperoleh ketenangan batin. Mari kita menjadikan momen Ramadan ini sebagai usaha untuk menciptakan insan kamil, diri pribadi yang sangat utuh dan sangat indah. Selamat pagi semuanya, welcome home, shalom untuk seluruh jemaat GMS dimanapun Anda berada. Kenapa nge-share di depan sana? Padahal kamu bos loh. Buat pembicara yang telah kopi. Because I want to love God more. Karena saya ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Saksikan program Rohani Ibadah Biku live jam 7 pagi hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Enggak. Macam-macam ada. Ya. Ada tari apa saja di situ? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain. Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia dan Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Suita Mehaja di Investor Market Today. Kita lanjutkan kembali dialog terkait Danantara bersama Pak Rian Kirnianto, ekonom senior dan associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Pak Rian, tentu kehadiran Danantara bukan tanpa kekhawatiran ya Pak. Seperti apa tantangan atau resiko yang ada sebetulnya? Saya ingin menegaskan di forum ini ya Mas Iqbal, karena lembaga baru Danantara ini mengelola aset yang luar biasa besar, aset under management yang besar, tentu harus kita berharap betul-betul Danantara itu, maaf kata saya harus mengatakan ya steril dari politik ya. Jangan sampai dikit-dikit dipolitisasi gitu. Kemudian juga harus dijauhkan dari potensi-potensi terjadinya konflik of interest atau benturan kepentingan. Karena semua itu menjadi alarm negatif bagi para pelaku investor dunia, investor global.
Nah, di titik itu maka saya kembali dari perspektif yang positif. Kami meyakini bahwa kawan-kawan yang ada di Danantara itu betul-betul profesional, kemudian memiliki integritas yang tinggi, yang baik, dengan track record selama ini yang kita kenal masing-masing. Apalagi kalau kita tahu 7 BUMN itu kan punya core values ya, setahu saya, yaitu yang namanya akhlak ya. Ada ya pokoknya akhlak itu adalah ada kolaboratif, ada amanah, terpercaya dan sebagainya. Itu menjadi fundamental yang penting untuk para pengelola baik di level pengawas maupun level eksekutif ya di Danantara ini. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kepercayaan ini bisa dijaga dengan baik dan nanti bisa dipelihara juga, diwujud nyatakan, bisa diperlihatkan kepada para investor. Karena investor akan mengevaluasi rencana mereka untuk investasi dengan melihat siapa tokoh-tokoh yang ada di balik Danantara, bagaimana SOP-nya, sistem operating procedure-nya, bagaimana risk mitigation sistemnya dan sebagainya. Semua itu di-assess melalui perangkat-perangkat assessment investasi yang baik dan komprehensif sehingga menghasilkan kembalian atau return yang juga positif. Kita punya ekspektasi yang tinggi di sana, Mas Iqbal. Baik, Pak Rian kan terkait bagaimana sebetulnya pengawasan berlapis alias monitoringnya, di mana Pak Prabowo telah menyatakan begitu Danantara ini bisa diaudit dan bahkan bebas diaudit oleh pihak eksternal, di mana setelah nanti undang-undang BUMN ini juga diresmikan. Apakah ini juga merupakan angin segar begitu terkait Danantara ini? Apakah ini optimismenya terlihat dan transparansi juga dan meningkatkan kepercayaan investor? Saya kira iya. Danantara ini apalagi sebagian besar membernya adalah berstatus perusahaan terbuka, tentu prinsip full disclosure itu harus dipatuhi ya. Setiap periode tertentu, apakah itu quarterly, apakah itu semesteran, reporting terkait dengan perkembangan kinerja baik secara keuangan maupun non keuangan harus diekspos. Karena dari situlah intensi atau pengharapan daripada investor, baik existing investor maupun prospek investor akan melakukan pengambilan keputusan investasinya. Yang kedua, tadi sampaikan Pak Presiden juga, kita monitor ya aksesibel bagi eksternal auditor, misalnya dari BPK atau BPKP. Karena meskipun Undang-Undang BUMN itu sudah direvisi ya, di mana di sana ada prinsip kalau nggak salah namanya business judgment rule, tetapi sepanjang mens rea atau itikatnya itu memang adalah baik ya, jadi tentu kita yakin, kita percaya teman-teman pengelola Danantara akan betul-betul berakhlak ya di dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, baik di level pengawas maupun di level eksekutor. Eksekutor itu kan tadi disinggung ada Chief Executive Officer, ada Chief Information Officer, bahkan ada Chief Operating Officer, itu di level eksekutor. Mudah-mudahan semuanya betul-betul berakhlak dalam konteks nilai-nilai corporate culture dari BUMN, sehingga ini menjadi pedoman atau pegangan bagi mereka di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka. Nah, last but not least tentu satu lagi selain daripada eksternal auditor tadi, saya yakin di tubuh daripada Danantara pun ada yang namanya semacam kalau di kementerian itu namanya Inspektorat Jenderal, tapi kalau di Danantara mungkin ada semacam, sebut saja semacam SKAI ya, Satuan Kerja Audit Internal, yang tugasnya adalah to make sure bahwa seluruh proses yang dikerjakan oleh teman-teman di Danantara sudah govern sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Pak Rian, terkait menjawab kekhawatiran masyarakat lewat netizen di mana adanya ajakan menarik uang di BUMN, di mana masyarakat khawatir begitu akan kinerja bank BUMN yang masuk Danantara, padahal hanya dividennya yang dikelola oleh Danantara. Benarkah demikian, Pak? Jadi gini, harus kita pisahkan ya pemahaman antara bank-bank himbara, bank-bank pemerintah secara individual dengan Danantara. Danantara itu adalah konsolidator bagi 7 badan usaha milik negara, di mana kebetulan 3 anggotanya adalah dari 3 bank pemerintah, dan masing-masing punya fundamental kinerja yang menurut saya bagus. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk tadi ada semacam hasutan atau semacam hoklah gitu ya untuk menarik dananya dari bank pemerintah. Itu menurut saya
tidak beralasan sama sekali, karena masing-masing anggota Danantara ini 7 BUMN tadi tentu akan melakukan semacam kontestasi ya. Mereka bersaing secara sehat, secara terbuka untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka berdasarkan effort mereka masing-masing. Karena mereka dituntut untuk bagaimana memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingannya, terutama shareholder. Nah, shareholder itu kalau dalam hal ini kan kita bicara Danantara. Danantara punya concern, punya going concern, punya kepentingan bagaimana kinerja dari 7 BUMN yang tergabung di dalam Danantara itu mampu berlomba-lomba meningkatkan kinerja yang baik. Nah, itu underlying berpikirnya seperti itu, Mas Iqbal. Baik, Pak Rian, apakah sebetulnya pengurusnya tadi Anda sudah sempat menyinggung, perlu sesedikit mungkin agar lebih lincah begitu? Menurut Anda syarat dan kriteria para pengurus atau pengelola Danantara ini seperti apa? Kebetulan kan saya orang organisasi, saya orang planning ya. Jadi dalam kita men-set up organization structure, itu tidak lalu kita bicara downsizing atau streamlining, bukan. Saya lebih suka menggunakan terminologi right sizing. Yaitu bagaimana kita membentuk struktur organisasi itu betul-betul fit dengan kebutuhannya, ya. Baik. Jadi sangat relatif, ini dikatakan kurus, ini gemuk, tapi yang penting sesuai kebutuhannya. Nah, yang penting juga adalah ketika organisasi sudah dibentuk, kemudian muncul namanya nomenklatur. Nah, posting daripada people-nya itu harus betul-betul matching sesuai dengan kompetensi masing-masing. Sehingga masing-masing itu ibarat tim sepak bola, mereka itu bisa berkolaborasi dalam satu dirigen, dalam satu harmonisasi untuk mencapai ultimate goals, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini penting. Dan kalau saya lihat dari beberapa tokoh personel yang ada di Danantara, saya meyakini bahwa mereka itu mumpuni, ya, profesional di bidangnya, dan mudah-mudahan betul-betul bisa diwujud nyatakan di dalam kinerja mereka nanti gitu. Dan tadi terkait dengan aspek pengawasan, jangan pernah dilupakan bahwa publik, ya, masyarakat pun juga ikut mengawasi bagaimana perkembangan Danantara ke depannya gitu. Pak Rian, Pak Prabowo kan menyebutkan dan memilih 5 nama yang menjadi pengurus Danantara, 3 diantaranya Pak Rosan Ruslani, Pandu Syahrir, dan Doni Oskaria sebagai nakoda Danantara. Harapan Bapak dari orang-orang yang disebutkan, terutama dari 3 orang yang sudah disebutkan Pak Prabowo, seperti apa? Saya kira ini pilihan Pak Presiden yang tepat ya, karena mereka punya track record atau rekam jejak di bidangnya masing-masing. Pak Rosan kita tahu dulu mantan Ketua Umum Kadin dan punya pengalaman birokrasi sebagai menteri, sebagai duta besar di Amerika. Mas Doni Oskaria juga sebagai Wamen BUMN. Kemudian Mas Pandu Syahrir juga kita kenal sebagai, kalau kita bilang itu orang pasar, sangat paham betul mengenai seluk-beluk dunia investasi, dan beliau juga memiliki pengalaman di kancah internasional. Jadi ini kombinasi yang menurut saya yang sangat baik, yang mudah-mudahan bisa melit ya jalannya Danantara dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu juga pengalaman ini yang penting adalah siapapun yang duduk di dalam kepengelolaan Danantara itu harus betul-betul mampu mampu fokus kepada tugas pekerjaannya. Nah, ini yang penting, melakukan pekerjaan yang aktif sehingga ekspektasi dari masyarakat dan juga terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud dengan baik gitu loh. Jadi fokus dengan strategi pengembangan Danantara ke depannya ini. Baik, Pak Rian, harapan Bapak dari kehadiran Danantara dan seperti apa sebetulnya bentuk atau skema mekanisme evaluasinya agar tidak seperti kasus 1MDB begitu atau kasus serupa yang gagal dalam tanda kutip mengelola dana besar? Makanya salah satu isu besar adalah tadi saya sudah spill sebetulnya mengenai hindarilah terjadinya peluang potensi benturan kepentingan. Mungkin di 1MDB itu barangkali potensi benturan kepentingannya nggak tercapture sebelumnya, sehingga ketika itu terjadi orang baru sadar bahwa oh ternyata ada potensi benturan kepentingan dan itu terjadi atau menjadi terwujud gitu. Nah, dalam konteks Danantara kita tadi ya tentu landasan operasional adalah kita terapkan prinsip tata kelola yang baik berdasar prinsip tarif, ada transparansi, accountability, independensi, responsibility, dan fairness. Mudah-mudahan ini dikerjakan dengan baik. Tapi kita juga ada hal-hal yang sifatnya di atas semua itu, yaitu etik. Tentu bisnis etik harus juga dikerjakan di sini ya, sehingga
peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak baik itu bisa dihindarkan gitu. Jadi masing-masing dari pengurus itu secara internally juga mengawasi dirinya masing-masing, saling mengontrol ya, saling mengingatkan, tapi juga di sisi eksternalnya itu juga ada yang mengawasi. Nah, terkait dengan laporan ya nanti tergantung bagaimana guidance policy yang diberikan oleh pemerintah, apakah mau triwulanan, apakah mau semesteran, sehingga publik bisa ikut mengawasi. Pengawasan itu dalam konteks untuk mendorong agar pengelolaan dana antara itu lebih baik, lebih profesional, lebih kredibel, dan juga lebih reputable. Itu Mas Iqbal. Baik, Pak Rian, apakah sebetulnya transparansi seperti yang dilakukan Bursa Efek Indonesia dengan investasi dilaporkan atau diinformasikan kepada masyarakat kemana saja laporan keuangan dipublis every now and then per period yang diinginkan? Seperti apa Pak evaluasi term dan mekanismenya? Sebetulnya apakah seperti ini juga perlu dilakukan seperti di BEI? Saya kira itu perlu ya, karena itu menjadi semacam alarm atau sinyal peringatan bagi teman-teman pengelola dana antara untuk mereka selalu menunjukkan kinerja yang baik. Nah, salah satu instrumennya adalah yang melakukan publikasi. Tidak harus secara detail, tapi mungkin bisa semacam highlights kinerja, perkembangan kinerja daripada dana antara, bisa 1 kali dalam 6 bulan gitu, sehingga publik juga bisa melihat gitu, ikut memantau. Tapi lebih penting dari itu adalah para pengelola juga punya semacam responsibility untuk bekerja dengan baik gitu. Nah, yang kedua, secara individual juga beberapa anggota dana antara kan termasuk perusahaan TBK ya, yang saya tahu ada Main ID, kemudian 3 bank pemerintah itu. Nah, mereka secara regularly, secara berkala kan juga memiliki kewajiban untuk full disclosure, melakukan publikasi laporan keuangan, baik yang audited maupun yang non audited. Bahkan teman-teman Himbara saya tahu persis punya semacam kewajiban 1 kali dalam 6 bulan kalau tidak salah itu melakukan yang namanya public expose ya. Public expose atau analyst meeting untuk memberikan updating kepada para pemegang saham bagaimana perkembangan kinerja dari bank-bank itu, dan nanti mereka akan memperoleh feedback atau umpan balik untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Itu instrumen atau protokol capital marketnya sudah berjalan baik, itu Mas Iqbal, tinggal dikerjakan saja. Baik Pak Rian, tentu kita semua berharap bahwa dana antara akan menjadi game changer begitu ya Pak, motor atau mesin pertumbuhan baru demi Indonesia dan tanah air yang lebih baik. Pak Rian, terima kasih atas insight dan opini Anda terkait dana antara. Salam sehat dan salam sukses selalu, selamat kembali beraktivitas. Makasih Mas Iqbal, selamat siang. Dan pemirsa Investor Market Today akan segera kembali